Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1067 Kau mati kali ini, Tuan. Apa yang harus kami lakukan? Feng Huang menatap Ji Fei. Wajahnya penuh kecemasan. Benar-benar tidak aman bagi orang-orang yang menakutkan seperti Zhao Mengchen dan Gu Qingzong untuk pergi. Ji Fei dan ibunya telah bersatu kembali. Bukankah sangat disayangkan jika harus berpisah seperti ini? Didi, ponsel Ji Fei tiba-tiba berdering. Itu Xiang Ruolin yang menelepon. Ji Fei dengan cepat menekan tombol jawab. Tuan, ini buruk. Seluruh grup Chen Fei sekarang menjadi bom waktu. Akan meledak dalam waktu kurang dari 10 menit. Brengsek, Ji Fei mulai mengumpat. Lokasi yang tepat. Pengendali utama ada di kantor Gu Qingzong di lantai 707. Jadi begitu, Ji Fei menutup telepon, segera melupakan kenyataan bahwa ibunya telah dibawa pergi, dan menatap Feng Huang, kejar Gu Qingzong dan ibuku. Aku tidak akan pergi, kau saja yang pergi. Feng Huang sudah mengerti apa yang dimaksud Ji Fei. Dia takut Ji Fei akan berada dalam bahaya dan ingin Ji Fei menghadapi kesulitan sendirian. Bagaimana mungkin? Dia lebih baik mati daripada membiarkan Ji Fei mengambil risiko apapun. Wanita bodoh, Ji Fei menatap mata Feng Huang yang penuh tekad, menggumamkan sesuatu, dan berjalan menuju gedung itu. Phoenix mengikutinya dari dekat. Di sisi lain, Gu Qingzong melihat melalui kamera pengintai bahwa Ji Fei dan Feng Huang sedang berjalan menuju gedung dengan senyum dingin di wajah mereka. Ketika Zhao Mengchen melihat senyum Gu Qingzong, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Bom waktu yang kamu pasang di grup Chen Fei bukan? Gu Qingzong terkekeh. Zhao Mengchen, aku tidak melihatnya. Kamu sangat pintar, kamu bisa melihatnya. Zhao Mengchen mencibir. Karena aku bisa berkomplot melawanmu, Gu Qingzong, tentu saja aku bisa menebaknya. Gu Qingzong tidak peduli sama sekali. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kamu tebak. Ada apa? Ji Fei dan Feng Huang memasuki grup Chen Fei. Mereka pergi untuk menjinakkan bom waktu. Gu Qingzong tertawa terbahak-bahak. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah Zhao Mengchen, dan dia diam-diam menyebut Ji Fei bodoh. Namun dia segera menahannya. Jangan khawatir. Ji Fei pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Gu Qingzong sangat tidak senang dengan kepercayaan diri Zhao Mengchen, dan bahkan merasa kesal. Dia mencibir, tidak ada gunanya bersikap percaya diri seperti itu, Ji Fei pasti akan tamat. Aku makin yakin kalau kamu akan tamat, Zhao Mengchen menanggapi dengan acuh tak acuh. Tampaknya dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi pada putranya, Ji Fei. Sudut mulut Gu Qingzong berkedut 2 kali, dan akhirnya dia mencibir, tidak mengatakan apapun, dan berkonsentrasi mengemudi ke pantai. Ekspresi Zhao Mengchen tenang, tapi dalam hatinya dia hendak mengutuk Ji Fei sampai mati. Anak yang konyol, dia telah mengevakuasi semua karyawan. Itu hanya sebuah bangunan. Kalau meledak, ya meledak. Apa pentingnya? Mengapa repot-repot menyelamatkan? Tetapi saat ini, dia tidak bisa menunjukkannya. Kalau tidak Gu Qingzong akan semakin percaya diri. Zhao Mengchen merasa cemas. Gu Qingzong terus-menerus melirik Zhao Mengchen dan mendapati bahwa dia selalu begitu tenang. Ada kemarahan yang tak terlukiskan di wajahnya. Tetapi dia akhirnya menahannya. Dia tidak percaya Ji Fei bisa dikesampingkan. Sekarang dia hanya ingin segera pergi ke pantai dan mencari kesempatan untuk membunuh Zhao Mengchen. Karena Anda tidak bisa mendapatkan wanita ini dengan cara yang adil dan jujur,
maka tidak peduli bagaimana Anda mendapatkannya. Sekarang aku hanya ingin meniduri Ji Guanghui, dan itu pasti jenis K-Colt yang paling besar. Dia sangat santai. Ji Fei dan Feng Huang sudah tiba di kantor Gu Qingzong. Begitu mereka masuk, mereka melihat TV layar lebar di kantor itu menyala, dan video yang direkam oleh Gu Qingzong diputar berulang-ulang. Selamat datang Ji Fei di kantorku. Bom waktu yang kupasang tinggal kurang dari 10 menit lagi. Aku harap kau bisa segera memecahkannya saat kau melihatnya. Kalau tidak akan terjadi ledakan keras, dan kau beserta gedungnya akan musnah. Suara-suara mengejek dan menggoda itu membuat Ji Fei dan Feng Huang yang masuk semakin bersemangat, dan tanpa sadar mereka berdua mengungkapkan kemarahan yang dalam di mata mereka. Di sana, Feng Huang mengangkat tangannya dan menunjuk ke penghitung waktu mundur yang terus berdetak di atas meja di depannya. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan berjalan cepat. Penghitung waktu menunjukkan kurang dari 3 menit tersisa. Sialan Gu Qingzong, dasar mesum. Phoenix mengutuk, matanya terpaku pada garis merah dan biru, tidak tahu yang mana yang harus dipotong. Ji Fei tidak langsung mengambil tindakan, tetapi berjongkok dan mengamati dengan saksama. Tidak ada garis ketiga yang tersembunyi, hanya ada 2 garis ini. Phoenix merasa cemas, yang mana yang harus kita potong? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, seringkali ada garis ketiga yang tersembunyi dan sangat halus serta sulit ditemukan. Jika tidak sengaja tersentuh, akan menyebabkan ledakan dan membakar seluruh ruangan menjadi abu. Namun kini hanya ada 2 kabel. Secara logika, kabel merah adalah anoda dan kabel biru adalah katoda. Tetapi itu hanya spekulasi konvensional. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keduanya sedikit takut. Kenapa kita tidak abaikan saja, itu hanya sebuah bangunan. Feng Huang memandang Ji Fei dan menyarankan. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Insiden gimnasium sebelumnya telah menyebabkan banyak kegemparan. Jika insiden ini meledak lagi, reputasi grup Chen Fei akan hancur total. Inilah kerja kerasnya saat ini. Bukankah, Fei, di grup Chen Fei hanya setengah dari namanya? Ji Fei tidak tahan lagi. Gu Qingzong, kamu sangat licik. Dia telah menghitung bahwa kamu pasti akan mencoba menjinakkan bom waktu itu. Ji Fei berhenti berbicara dan mulai berkonsentrasi pada 2 garis di depannya, masih memikirkan yang mana yang harus dimulai. Phoenix tidak berani berbicara untuk mengganggunya. Waktu berlalu menit demi menit, dan kurang dari 2 menit. Ji Fei belum bergerak, tapi wajahnya sudah pucat, dan dia jelas tidak yakin. Saya memilihnya beberapa kali dan kemudian menyerah. Bagi orang kebanyakan, garis biru mungkin merupakan anoda, yaitu psikologi pemberontakan manusia. Namun Gu Qingzong adalah orang yang tidak bermain sesuai aturan. Misalnya, dia sudah sangat marah dan ingin membunuh Ji Fei. Tetapi hari ini dia masih turun ke bawah untuk menyambut Ji Fei dan Zhao Mengchen. Pikiran seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bagi orang seperti itu, jika Anda menghadapinya menurut psikologi konvensional, Anda mungkin akan kalah total. Tetapi jika garis biru terputus, bagaimana jika Gu Qingzong telah menghitung kecurigaan Ji Fei? Inilah yang paling dikhawatirkan Ji Fei. Aku takut pada kenalan yang mengenal diriku dan musuhku. Bip-bip, alarm hitung mundur berbunyi, mengingatkan saya bahwa waktu tersisa kurang dari 1 menit. Tuan-tuan, Feng Huang menatap Ji Fei dan mengingatkannya. Ji Fei mengambil tang yang telah disiapkan Gu Qingzong untuknya dan meraih garis biru. Phoenix mengepalkan tangannya, telapak tangannya berkeringat, dan matanya menunjukkan ketegangan. Tang Ji Fei telah menyentuh garis biru,
dan saat hendak jatuh, akhirnya bergerak menuju garis merah. Jantung Phoenix berdebar kencang di tenggorokannya. Setelah bersama Ji-Fei bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihat Ji-Fei begitu bimbang dan gugup. Tetapi Ji-Fei juga tidak mengambil tindakan apapun, seolah-olah dia masih berpikir dan menunggu. Tuan, waktu tersisa kurang dari 20 detik. Phoenix tampak pucat dan mengingatkan dengan cemas. Ji-Fei juga berkeringat dingin di dahinya. Tang itu ragu-ragu sejenak pada garis merah, dan akhirnya memotongnya dengan bunyi klik. Ada baris ketiga di sana. Phoenix ngeri melihat garis ketiga setipis rambut. Sialan Gu Qingzong, jam waker berhenti sejenak, lalu berdetak lagi. Haha, Ji-Fei, kau mati kali ini. Video di layar besar langsung beralih, dan ternyata Gu Qingzong lah yang mengemudi. Bab 1068 Pembalikan yang tidak mungkin. Zhao Mengchen mengepalkan tangannya erat-erat dan melihat ke arah ponsel Gu Qingzong. Dia dapat melihat dengan jelas Ji-Fei dan Feng Huang, dan juga dapat melihat bahwa waktu telah memasuki 10 detik terakhir hitungan mundur. Dia merasakan seolah-olah angin sejuk bertiup di punggungnya. Dingin, dingin sekali. Ketegangan yang tidak biasa melanda. Ketakutan itu bagai tanaman merambat yang melilit tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dan membuatnya sulit bernapas. Apakah Ji-Fei dan yang lainnya akan tertembak sampai mati? Jika demikian, bukankah aku akan menyakiti anakku? Saya baru saja bertemu dengannya dan baru saja mengenalinya. Masih banyak hal yang belum kami bicarakan. Dan masih banyak menantu yang belum kami temukan untuk anak saya. Apakah anak saya akan meninggal? Hati Zhao Mengchen terasa tidak nyaman dan sakit seolah-olah telah terendam di lautan yang jauh, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan dan ketegangan yang tak berujung. Dia hampir mati lemas. Lari, lari. Dia mengumpulkan hampir seluruh tenaganya dan berteriak keras ke layar ponsel Gu Qingzong. Aku tidak bisa lari, waktuku tinggal kurang dari 5 detik lagi. Haha, Gu Qingzong tertawa terbahak-bahak, seolah-olah Ji-Fei telah berubah menjadi abu, dan dia sangat gembira. Tubuh Zhao Mengchen seperti balon yang kempes, dan dia terjatuh di kursinya. Ji-Fei, ibu minta maaf. Wajah Zhao Mengchen menjadi pucat. Dia telah kehilangan kekuatan dan kemampuannya untuk merencanakan dan menyusun strategi, dan sekarang dipenuhi dengan rasa sakit. Ketika Ji-Fei mendengar tangisan ibunya, hatinya bergejolak, dan dia berteriak dengan marah ke layar, "Bu, aku mencintaimu." Itulah kata-kata yang terpendam dalam hatinya ketika mendengar kedua orang tuanya telah meninggal dunia saat ia berusia 8 tahun. Dan ia siap untuk meneriakannya saat melihat kedua orang tuanya. Kita baru saja bertemu, jadi aku tidak merasa nyaman memanggilmu. Pada saat itu, dia berteriak, rasanya seolah-olah semua 15 tahun kerinduan dan 15 tahun penderitaan diteriakkan. Namun Zhao Mengchen tidak bisa mendengar panggilannya sama sekali. Yang dapat kulihat hanyalah mata Ji-Fei yang penuh dengan antisipasi. Haha, Zhao Mengchen. Bahkan jika saat ini tiba, sekarang Ji-Fei dapat mendengar suaramu, tetapi kamu tidak dapat mendengar suaranya. 15 tahun yang lalu, kau hampir terbunuh sebelum sempat mengucapkan selamat tinggal pada Ji-Fei. Kau pasti punya banyak penyesalan dan banyak perasaan yang ingin kau sampaikan pada Ji-Fei, kan? Tapi aku yakin kau tidak punya kesempatan saat ini. 15 tahun kemudian, kamu harus melihat anakmu diledakkan dan dibunuh. Atau karena kamu pasti sangat sakit hati dan menyalahkan dirimu sendiri, kan? Sebagai seorang ibu, aku tidak mampu mengurus anakku dan sekarang dia meninggal karenamu.
Bukankah ini lebih kejam dan memilukan daripada aku sendiri yang meninggal? Setiap kata-katanya menyayat hati. Zhao Mengchen terkulai di kursinya. Air mata mengalir di wajahnya, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Karena Gu Qingzong benar tentangnya. Rencana Gu Qingzong hari ini ditujukan pada kelemahannya, tetapi sudah terlambat. Dia menatap jam itu tanpa daya. Hanya tersisa 1 detik. Putar saja sekali lagi dan semuanya akan berakhir, sepenuhnya berakhir. Sekaligus menjatuhkan, pengatur waktu telah mencapai 0. Ledakan, terdengar ledakan. Hati Zhao Mengchen bagaikan kaca pecah, hancur berkeping-keping. Ji Fei, maafkan aku akan mati bersamamu. Tetapi Ji Fei masih muncul di layar dalam kondisi baik. Karena suara ledakan itu ditiru oleh mulut Gu Qingzong. Ventriloquisme yang bagus. Namun kenyataannya tidak seperti ini. Mencicit, Gu Qingzong menginjak rem mendadak. Melihat gambar di ponsel, saya benar-benar tercengang. Karena tidak ada ledakan, karena rem mendadak, kepala Zhao Mengchen terbentur kursi di depannya. Dia menjerit kesakitan dan segera membuka matanya. Kemudian dia melihat pemandangan ajaib. Ji Fei dan Feng Huang berdiri di kantor Gu Qingzong dengan aman, dan tidak ada ledakan sama sekali. Setelah sesaat terkejut, Zhao Mengchen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Gu Qingzong, lihatlah, surga menentangmu. Putraku tidak ditakdirkan untuk mati. Mustahil, menjatuhkan, Gu Qingzong berteriak dan menekan tangannya keras pada kemudi, sehingga menimbulkan suara keras. Matanya membelalak seperti mata banteng, dan dia tidak percaya itu tidak akan meledak. Ini adalah bahan peledak yang ia taruh sendiri. Tidak hanya jumlahnya cukup, bahan peledak itu juga tersebar di titik-titik utama gedung. Setelah merancang rumah selama lebih dari 10 tahun, dia tahu betul jenis keruntuhan apa yang akan memiliki kekuatan terbesar. Dia bahkan telah memutuskan bahwa bahkan jika dia tidak meledakkan Ji Fei sampai mati, dia akan menghancurkannya sampai mati. Ia bahkan merancang seluruh saklar pengatur waktu sehingga akan meledak tidak peduli kabel mana yang dipotong. Dapat dikatakan telah sepenuhnya dirancang dan ditata, dan tujuannya adalah untuk membunuh Ji Fei secara langsung. Tapi tidak ada sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Sepertinya dia telah menyukai Zhao Mengchen selama 15 tahun, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Tuhan tidak akan menghancurkan keluarga Ji kita. Zhao Mengchen tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Ledakan, Gu Qingzong membanting kemudi dengan keras lagi. Ji Fei, aku ingin menjadi ayahmu. Ji Fei dan Feng Huang di ujung lain sudah siap mati, tetapi masih belum ada ledakan, dan keduanya sama-sama tercengang. Saya tidak dapat mendengar percakapan antara Zhao Mengchen dan Gu Qingzong tadi karena masalah sinyal. Ketika Ji Fei mendengar ancaman Gu Qingzong untuk menjadi ayahnya, dia menjadi marah. Gu Qingzong, tunggu saja, aku akan membunuhmu sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan turun ke bawah. Feng Huang menunjukkan rasa jijik ke arah layar. Gu Qingzong, kamu bukan laki-laki. Orang sepertimu tidak akan pernah disukai oleh Ibu Ji Fei seumur hidupmu. Setelah mengatakan ini, dia mengikuti Ji Fei pergi. Perkataan kedua orang itu bagaikan dua pisau yang menusuk hati Gu Qingzong. Sialan, kalian semua pantas mati. Dia mengumpat dengan marah dan menoleh untuk melihat Zhao Mengchen. Tunggu saja, aku akan menjadikanmu wanitaku hari ini. Dia menginjak pedal gas dan melaju pergi. Zhao Mengchen telah pulih dari ketegangan dan rasa sakit tadi, dan raut wajahnya kembali normal. Dia menatap Gu Qingzong dengan dingin. Jangan melamun. Gu Qingzong tidak berkata apa-apa.
wajahnya muram, dan dia mengemudikan mobilnya dengan gila-gilaan. Zhao Mengchen duduk dengan tenang di dalam mobil, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di depannya, dan dia bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ketenangannya membuat Gu Qingzong semakin marah dan sedih. Dia bertekad untuk mendapatkan Zhao Mengchen. Sudah terlambat bagi Ji Fei untuk datang. Aku harus menjadikanmu wanitaku hari ini. Sementara mereka berbincang-bincang, mobil itu melaju lurus menuju gunung di samping mereka. Dia tidak ingin menunggu semenit pun sekarang. Hanya dengan membalas dendam pada mereka dia bisa benar-benar bahagia dan lega. Namun, Zhao Mengchen bersikap lebih tenang dan kalem, bahkan melepas topeng Huo Mengchen, menampakkan wajah cantik asli Zhao Mengchen. Hal ini semakin menjadi rangsangan bagi Gu Qingzong. Hari ini aku akan menjadikan Ji Guanghui seorang suami yang diselingkuhi dan memberi Ji Fei seorang ayah tambahan, haha. Dia menatap Zhao Mengchen sambil tersenyum muram. Di sisi lain, Ji Fei, di bawah bimbingan Xiang Ruolin, melaju ke sisi ini dengan gila-gilaan, bersambung.